Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi di channel Taman Dakwah Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang dakwah Rasulullah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah untuk kelas 10 pendidikan agama Islam SMA kelas 10. Kemudian kita berdoa dulu kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke tema dakwah Rasulullah di kota Mekah, kita mempelajari Mekah itu di mana, letak geografisnya di mana. Yang pertama, letak geografisnya Jazirah Arab atau Semenanjung Arab terletak di sebelah barat daya Asia. Arab itu negara yang dikelilingi oleh semenanjung Laut Merah, Samudra Hindia, dan Selat Persia. Secara umum, Arab merupakan padang pasir. Maaf, ada salah ketik, maksudnya secara umum Arab merupakan padang pasir. Para ahli ilmu purba membagi Arab menjadi 3 zona, yaitu pertama zona Arabia Petrik, yaitu daerah yang berada di sebelah barat daya lembah Syam. Yang kedua zona Arabia Deserta, yaitu Syam itu sendiri. Yang ketiga, zona Arabia Felix, yaitu negeri Yaman yang terkenal dengan sebutan bumi hijau. Yang kedua, kita mempelajari penduduknya. Penduduknya yang pertama, penduduk Arab Ba'idah. Penduduk Arab yang sudah musnah, sudah habis. Keberadaan penduduk ini tidak diketahui keberadaan jejaknya, kecuali yang disebutkan di dalam kitab suci seperti kaum Ad, Samud, Tosam, Jadis, dan Jurham. Yang kedua, penduduk atau B, penduduk Arab Baqiyah, penduduk yang masih lestari. Penduduk ini terbagi menjadi 2, yaitu Arab Aribah, yaitu kelompok Kutahan dengan Yaman sebagai tanah airnya. Yang terkenal adalah Ya'rab, keturunan suku Kahlan dan Himyar. Yang berikutnya, yang kedua, Arab Musta'ribah atau Musta'robah, yaitu Arab dari dusun sampai kota. Kebanyakan tempat tinggalnya di Jazirah Arabia dan negeri Hijaz sampai ke lembah Syam. Penduduk ini keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian berkembang menjadi beberapa suku termasuk suku Quraisy yang lahir dari suku Adnan. Yang ketiga, politik. Kerajaan Arab terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, kerajaan yang bermahkota, kerajaan otonom di bidang urusan dalam negeri, tetapi tunduk dengan kerajaan lain, seperti kerajaan Makyan Sabak dengan sebutan Sadul Ma'arif, Himyar, Hirah, Wusan. Yang kedua, kerajaan yang tidak bermahkota, tetapi memiliki kemerdekaan penuh karena memiliki perangkat sebagaimana kerajaan yang sebenarnya. Kerajaan ini seperti kaum Quraisy pada zaman kakek Rasulullah bernama Sayyidina Abdul Muthalib. Yang keempat, sosial ekonomi. Maaf, salah ketik, maksudnya kehidupan masyarakat Arab bertumbuh pada perdagangan. Masyarakat Arab berdagang sepanjang tahun. Masyarakat Arab jahiliyah memiliki perilaku sosial yang baik sehingga perlu dilestarikan, dan perilaku yang tidak baik harus ditinggalkan. Di antara kegiatan sosial yang baik adalah setia kepada teman, menepati janji, menghormati tamu, dan tolong menolong antar kabilah atau antar suku. Sedangkan perilaku yang tidak baik adalah merendahkan derajat wanita, berperang, bermabuk-mabukan, dan bersumpah palsu. Yang kelima, agama dan kepercayaan. Masyarakat Arab memiliki 2 kepercayaan, yaitu yang pertama, wilayah yang pernah dikuasai Romawi Timur memeluk agama Nasrani. Agama ini terpecah menjadi 3 mazhab. Mazhab Yaqibah di Mesir dan Habsah, mazhab Nasatirah di Musil, Irak, dan Persia,
Madhab Mulkaniyah yaitu Afrika Utara, Sisilia, Syria, dan Spanyol. Kepercayaan yang kedua maksud saya, wilayah yang dikuasai Persia. Pada awalnya penganut agama animisme dan dinamisme. Agama tersebut menyembah roh dan leluhur dan benda-benda alam seperti langit, cahaya, api, udara, berhala, dan lain-lain. Substansi dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah, yang pertama memperbaiki akhlak masyarakat Mekah. Mengapa diperbaiki? Karena sebelum kedatangan Islam atau masa jahiliyah, mereka pertama merendahkan derajat wanita, yang kedua suka bermusuh-musuhan, yang ketiga suka mabuk-mabukan, yang keempat suka melakukan sumpah palsu. Kedua, substansi dakwah Rasulullah yaitu memperbaiki dan meluruskan tauhid. Islam mengajarkan menyembah hanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Islam mengajarkan kewajiban manusia untuk beribadah kepada Allah. Islam mengajarkan manusia tentang kehidupan setelah kematian, yakni hari kiamat. Islam melarang hidup dengan sombong. Islam menjamin keselamatan dunia dan akhirat. Yang ketiga, menyampaikan persamaan hak dan derajat manusia. Islam, agama diridhoi oleh Allah, memandang bahwa setiap manusia memiliki hak dan derajat yang sama sebagai hamba Allah. Yang membedakan antara hamba Allah dengan yang lain hanya satu, yaitu nilai ketakwaan kepada Allah. Seperti di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat ke-13. Inna akramakum indallahi atqakum, yaitu yang lebih mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Yang keempat, mengubah kebiasaan bertaklid. Masyarakat Arab sebelum Islam memiliki kebiasaan bertaklid kepada nenek moyang. Contoh taklid masyarakat Arab sebelum Islam adalah bila ada yang meninggal, mereka tidak mendoakan mayat, tetapi begadang dengan bermain judi atau mabuk-mabukan sepanjang malam. Kemudian Nabi Muhammad merubah kebiasaan taklid yang buruk ketika melakukan dakwah Islam. Cara Nabi mengubah kebiasaan taklid mereka adalah dengan menyampaikan kepada mereka tradisi demikian tidaklah baik, yaitu dengan adanya sholat jenazah, adanya mendoakan mayat tadi, adanya itu tradisi yang dibuat baru oleh Rasulullah SAW dengan diperbaiki dengan dakwah Islam. Strategi dakwah Rasulullah di Mekah ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan. Ini saya sampaikan yang dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan 3-4 tahun. Materi dakwah masa ini mengesahkan Allah atau hanya menyembah Allah. Yang kedua, menyucikan dan membersihkan hati atau jiwa. Yang ketiga, menguatkan barisan. Yang keempat, meleburkan kepentingan pribadi dalam kepentingan jamaah. Dakwah ini dilakukan di lingkungan keluarga dan kerabat serta sahabat dekat. Nah, ini sekarang kami sampaikan dakwah secara terang-terangan. Dakwah model ini secara terang-terangan dilakukan pada tahun keempat kenabian, yaitu ketika Nabi Muhammad usia ke-44. Karena Nabi diangkat Allah, diutus Allah menjadi Rasul itu usia 40 tahun. Dakwah secara terang-terangan yang dilakukan oleh Rasulullah dengan beberapa tahap, yaitu mengundang kaum kerabat dari keturunan Bani Hashim. Rasulullah SAW mengumpulkan para penduduk kota Mekah. Rasulullah menyampaikan seruan dakwah kepada para penduduk luar Mekah. Alur dakwah Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW meliputi pelaku dakwah. Pelaku dakwah pertama yaitu beliau sendiri adalah Nabi Muhammad SAW. Hal yang sangat penting ketika Rasulullah mendakwakan ajaran Islam, Rasulullah mengajak umat manusia masuk ke dalam agama Islam, dan Rasulullah adalah orang yang pertama kali yang mengamalkan sehingga menjadi contoh yang sempurna. Bisa dilihat di Al-Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21. Alur dakwah Nabi Muhammad SAW meliputi tantangan dakwah. Tantangan di dalam berdakwah tidak boleh dijadikan sebagai penghambat.
Sebaliknya, setiap tantangan perlu diubah menjadi sebuah kekuatan yang mampu mendorong semangat dalam berdakwah. Di antara manfaatnya adalah akan ditolong Allah Subhanahu wa taala dalam segala kebutuhan, kepentingan dan kemudahan dan dalam hidupnya. Quran surat Muhammad surat ke-47 ayat 7. Strategi dakwahnya yaitu C. Strategi dakwah. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan bagi seseorang yang mendakwahkan agama Islam. Strategi dakwahnya Rasulullah ada beberapa, yaitu pertama bil lisan dengan ucapan, kedua bil hal dengan perbuatan, memberikan bimbingan keterampilan, membantu kaum du'afa, memberikan beasiswa, mengentaskan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan lain-lain. Tujuan dakwahnya adalah agar manusia masuk Islam dan berperilaku sesuai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari secara sempurna. Tujuan berdakwah di masa sekarang lebih diarahkan membebaskan dari kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan. Substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW dilakukan dengan tepat dan berhasil, yaitu Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah selama kira-kira 13 tahun dan memperoleh pengikut 13 orang dengan kualitas iman yang sempurna. Demikian materi bab dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah untuk materi kelas 10 SMA. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan saya mohon like, comment, dan subscribe serta share kepada teman-teman Anda. Semoga akan hal ini menjadi amal jariah untuk Anda dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.